Bagus golnya. Mereka sudah bermain sebaik mungkin, sudah berjuang di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Bagi teman-teman yang baru di channel YouTube ini, langsung saja klik tombol subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat konten selanjutnya. Saya kaget mendengar berita kerusuhan supporter Arema yang berakibat banyaknya korban yang meninggal dunia dan luka-luka. Seperti apa kronologi lengkap kerusuhan supporter ini? Mari kita saksikan. Pertandingan antara Persebaya versus Arema FC mulanya berjalan lancar, sampai berakhir dengan kekalahan tuan rumah Arema FC. Supporter mulai ribut. Sebagian supporter kecewa tim kesayangan mereka menelan kekalahan dari tim tamu. Ribuan supporter turun ke lapangan untuk mencari pemain dan official untuk menanyakan atau melampiaskan kekecewaannya. Ternyata puncak permasalahan kenapa supporter ini turun ke lapangan dikarenakan timnya kalah daripada tim tamu, dan mereka beramai-ramai mencari pemain dan tim untuk melampiaskan kemarahannya karena kan tim mereka kalah. Sangat disayangkan hal ini sampai terjadi. Seharusnya kita sebagai supporter bisa menerima kekalahan, karena namanya permainan itu menang dan kalah itu adalah hal biasa. Pemain pun pasti ingin menang. Tidak bisa kita menyalahkan pemain. Mereka sudah bermain sebaik mungkin, sudah berjuang di lapangan. Ya kalau kalah dan hasil akhirnya itu tidak sesuai dengan harapan kita sebagai supporter, ya kita harus terima. Ya namanya sedih, namanya kecewa itu ya pasti ada. Tapi jangan berlebihan, jangan sampai membuat kerusuhan. Karena dengan kejadian kerusuhan ini banyak menelan korban. Kasihan mereka yang meninggal, yang luka-luka. Jangan gara-gara beberapa orang yang membuat olah di lapangan dan berakibat supporter yang lain jadi ikut begitu. Dari situlah akhirnya menelan korban. Kasihan keluarga mereka, kasihan mereka yang meninggal. Jangan mikirkan diri sendiri karena kesel nih tim kesayangan lagi kalah terus marah, lampiaskan kemarahan dengan hal-hal yang brutal, hal-hal yang tidak baik. Itu akibatnya ke orang lain. Kasihan. Saya ucapkan turut berduka cita kepada para keluarga yang telah menjadi korban. Semoga di pertandingan-pertandingan selanjutnya, baik liga ataupun tim nasional kita, tidak ada kejadian kerusuhan seperti ini lagi. Pihaknya melakukan pengamanan untuk pencegahan dan pengalihan supporter agar tak masuk lapangan. Dalam proses itu, untuk melakukan pencegahan sampai dikeluarkan gas air mata ketika supporter sudah mulai menyerang petugas dan merusak mobil, katanya. Di tengah kejadian itu, terjadi penumpukan supporter. Para supporter berdesak-desakan hingga banyak yang sesak nafas atau kekurangan oksigen.
Insiden itu mengakibatkan ratusan supporter meninggal. Ratusan ya supporter meninggal, ini adalah yang terbanyak. Sebelum-sebelumnya kan ada juga kejadian rusuh, tapi tidak sebanyak ini yang menelan korban. Jadi korban ini yang meninggal dunia, kalau dari berita ini dijelaskan gara-gara terinjak, ada yang kekurangan oksigen. Ini terjadi karena adanya gas air mata, dan kita tidak bisa juga menyalahkan aparat kenapa menembakkan gas air mata begitu. Ini semua sebenarnya puncanya dari supporter. Seandainya supporter ini tidak turun ke lapangan beramai-ramai, tidak membuat rusuh, hal ini tidak akan terjadi. Makanya sebagai supporter ya dukunglah tim kalian, dukunglah dengan hal-hal yang positif. Ya kalau seandainya kalah ya terima, nggak usah berbuat anarkis, nggak usah berbuat rusuh. Kalau kita lihat dari video yang kejadian ini, memang ramai supporter yang masuk lapangan. Maka itu pihak keamanan menembakkan gas air mata karena sudah tidak kondusif lagi. Pihaknya mencatat terdapat 127 supporter meninggal akibat insiden tersebut. 2 di antara korban adalah anggota Polri yang tengah melakukan pengamanan. Padahal ya, ini di semua stadion ini rata-rata adalah supporter Arema. Bukan mereka ribut antar supporter dengan supporter lain begitu, bukan. Ini semuanya ini supporter Arema rata-rata. Namun dikarenakan kecewa tim mereka kalah, mereka turun ke lapangan untuk melampiaskan kekecewaan mereka. Awalnya memang nggak banyak yang turun, adalah beberapa orang kalau yang saya lihat dari video ini. Namun dikarenakan beberapa orang inilah memicu, memancing untuk para supporter lain ikut turun ke lapangan. Nah, berakhir para supporter ramai yang masuk ke lapangan berakhir ricuh. Saya berharap semoga dengan kejadian ini liga kita bisa terus berjalan, dan yang saya dengar akan dihentikan sementara, ya tidak masalah dihentikan sementara. Mudah-mudahan tidak berlarut-larut, tidak berkepanjangan, liga kita terus jalan dan para pemain-pemain bisa bermain aktif, jadi tidak mempengaruhi ke tim nasional kita. Jika liga kita lama tidak berjalan, tidak aktif, otomatis para pemain kita tidak bisa bermain, dan itu akan berefek ke tim nasional kita. Padahal tim nasional kita lagi bagus-bagusnya, lagi mulai meningkat. Jangan sampai gara-gara kejadian ini tim nasional kita menjadi rusak, menjadi hancur performanya. Karena tidak semua pemain tim nasional kita yang bermain di luar negeri. Banyak juga yang bermain di Liga 1. Dan selamat juga kepada tim U17 kita yang tadi malam berhasil menang 14-0 atas tim nasional Guam. Seperti apa cuplikannya? Ini dia. Kembali pemirsa memberikan bola daerah, dan apa yang terjadi? Oh, masih ada peluang. Oh, cantik. Sebuah peluang yang dimiliki. Oh, satu peluang cukup kotor, tendangan dari Arkan dan peluang yang sangat manis
manis. Dan tentunya ada manis-manisnya pemirsa, menjadi gol bagi Indonesia. 0-2 saat ini Indonesia berhasil unggul atas Guam. Oh baik, kita lihat sudah menunggu dua pemain. Ada Rizal kali membuat sebuah crossing dan itu bagus golnya. Rizal Subagja dan heading. Cantik ya permainan U17 kita juga. Tegar. Walaupun ini yang latih bukan coach STY ya, Kali ini kembali tapi kita saksikan pemirsa. terbaik lah. Kakak. Sebuah gol keempat didapatkan tentunya oleh Arkan Kakak. Ini dia namanya sepak bola pemirsa. Nabil kali ini sebuah crossing dari Nabil. Oh, baik sekali pemirsa. Golnya cantiknya. Tuh. Tajam guys. Saya harus mengatakan ini adalah sebuah gol yang sangat indah. Nabil Asyura mencoba memberikan umpan, ditahan saja oleh Asli, Gazirawi. kena acak-acak Gazirawi tim kali gua ini, malam sebuah ini. peluang yang dimiliki. Ada Oh, masih bisa. gol lagi, aduh. Sampai 14-0. Ketika peluang pertamanya gagal, Gazirawi mendapatkan peluang keduanya hanya berjalan kurang lebih 1 menit. Kita lihat masih kembali kepada Jidabin. Ayo golkan lagi. Gol. Udah pasrah sudah tim Guam nih. Aduh. Belum selesai untuk bisa mencetak gol di Lama atau juga di mana Jidabin. Oke, sampai di situ saja cuplikan gol-gol daripada Indonesia PS Guam. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada tim U17 yang berhasil menang 14-0 atas tim Guam. Semoga di pertandingan selanjutnya kita bisa menghasilkan kemenangan. Sampai di sini saja video saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.